adalah salah satu murid SMA kelas 12 yang bulan depan akan mengikuti ujian. Cecil saat itu menemui guru BK untuk menceritakan permasalahannya. Saat Cecil menceritakan permasalahannya ke guru BK, dia menceritakan bahwa dia sudah tidak mendapatkan menstruasi selama sekitar 2 bulan. Kemudian guru BK akhirnya memberikan layanan konseling individu untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang Cecil. Kemudian selanjutnya guru BK menyarankan Cecil untuk membeli alat tes kehamilan untuk mengecek apakah Cecil dalam kondisi sedang mengandung atau tidak. Akhirnya Cecil pun mengikuti saran dari guru BK tersebut, dan akhirnya setelah hasilnya didapat, Cecil dinyatakan positif hamil. Hal tersebut membuat Cecil menjadi tertekan karena di samping Cecil adalah salah satu siswa, Cecil juga akan menghadapi ujian di bulan depan. Nah, akhirnya guru BK melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Ternyata yang didapat dari guru BK, hasil dari pertemuan dengan kepala sekolah menyatakan kepala sekolah memberikan keputusan untuk mengeluarkan Cecil dari sekolah tersebut. Dan akhirnya Cecil juga tidak akan bisa mengikuti ujian nasional. Mendengar hasil keputusan dari kepala sekolah, guru BK pun ingin memperjuangkan Cecil supaya Cecil tidak dikeluarkan dari sekolah tersebut dan Cecil bisa mengikuti ujian nasional. Akhirnya guru BK akan memberikan layanan advokasi. Komponen yang terlibat dalam layanan advokasi yaitu Syarifuddin Sofan sebagai guru BK yang akan memperjuangkan hak Cecil supaya Cecil bisa mengikuti ujian nasional dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Kemudian komponen yang kedua adalah Geri Bujiwa sebagai kepala sekolah yang notabene memberikan kebijakan atau keputusan bahwa Cecil harus dikeluarkan dari sekolah dan Cecil tidak bisa mengikuti ujian nasional. Dan komponen yang ketiga adalah Wilda Rizkia sebagai orang tua murid dari Cecil yang ingin meminta kebijakan lain supaya anaknya Cecil bisa tetap mengikuti ujian nasional dan tetap bisa bersekolah di sekolah tersebut. Mari kita saksikan layanan advokasi. Yang Bapak Ibu semuanya, saya di sini sebagai guru BK berterima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Pertemuan hari ini dimaksudkan untuk membicarakan permasalahan mengenai Cecil. Pertama-tama kepala sekolah dipersilakan untuk berbicara. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk hari ini. Tapi mohon maaf sekali, pada kesempatan hari ini saya bermaksud bahwa saya tidak bisa memperbolehkan Cecil untuk mengikuti ujian nasional, dan saya harus mengeluarkan Cecil dari sekolah atas tindakannya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya sebagai orang tua Cecil meminta kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah untuk tidak langsung mengeluarkan Cecil dari sekolah, karena kalau dilihat Cecil sudah harus melaksanakan ujian sekolah. Cecil pun belum pernah yang namanya cerita ke saya mengenai kejadian ini. Mungkin sebelumnya Bapak kepala sekolah atau Bapak guru BK berkenan untuk menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi agar saya juga bisa paham apa yang Cecil alami selama ini. Guru BK pun menjelaskan kronologis dari permasalahan dari Cecil tersebut. Mendengar hal tersebut, orang tua dari Cecil merasa sedih atas apa yang dialami oleh Cecil. Kemudian kepala sekolah pun merasa kesal karena kejadian yang dialami Cecil bisa berdampak buruk untuk sekolah dan bisa mencoreng nama baik sekolah. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak mau sampai hal ini terdengar kepada pihak lain. Saya ingin menjaga nama baik sekolah. Bagaimana jika yang lain mendengar hal ini dan menyebabkan tercorengnya nama baik sekolah? Jadi dengan ini saya ingin mengembalikan Cecil kepada orang tua guna mendapatkan bimbingan dan pengajaran yang lebih baik dari orang tua. Tapi Pak,
Saya ingin anak saya menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu. Tanggung Pak, karena beberapa bulan lagi kan udah ujian kelulusan. Saya ingin kedepannya Cecil juga dapat kelanjutan di dunia kerja. Jadi saya minta tolong ya Pak, tolong dipertimbangkan kembali. Sebenarnya begini Pak Kepala Sekolah, mungkin ini untuk kebaikan anak kami ke depannya, karena melihat untuk kedepannya juga, kami di sini sebaiknya harus tetap menjunjung tinggi kerahasiaan untuk kebaikan sekolah kami dan juga untuk menjaga mental Cecil juga, karena cukup berat permasalahan ini. Saya sebagai guru BK di sini berjanji untuk menjaga apapun yang bersifat rahasia di sini. Saya dapat membantu selaku guru BK di sini. Saya memohon kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bagaimana ke depannya. Memang tidak ada undang-undang yang mengatur tentang ini. Apakah akan dikeluarkan dari sekolah atau tetap ditahan di sekolah? Semua kembali kepada kebijakan sekolah masing-masing. Ya, saya mengerti posisi Bapak sebagai kepala sekolah di sini ingin menjaga citra dan nama baik sekolah ini. Kita bertiga di sini masih bisa merahasiakan kehamilan dari Cecil, karena Cecil belum terlihat kehamilannya. Jadi kita bertiga masih bisa merahasiakan kehamilannya sampai ujian nasional terlaksanakan. Ujian nasional ini penting untuk Cecil menghadapi masa depannya, untuk menafkahi keluarganya, membantu keuangan keluarganya dengan lulus dapat ijazah SMA dari sekolah ini. Mohon pertimbangkan kembali kepala sekolah kebijakannya agar Cecil bisa mengikuti ujian nasional dan bisa mendapat ijazah dari SMA ini. Mendengar kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, akhirnya guru BK pun melakukan pendekatan dan melakukan negosiasi kepada kepala sekolah guna mendapatkan kebijakan yang terbaik untuk Cecil. Setelah mereka berbincang-bincang antara kepala sekolah dan guru BK, akhirnya kepala sekolah pun mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh guru BK dan membuat keputusan dan kebijakan terbaru yang bisa berdampak untuk masa depannya Cecil. Saya meminta kebijakan dari Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Saya berharap bisa diberi kesempatan agar anak saya dapat lulus terlebih dahulu dari sekolah sini. Ya, sebenarnya saya berat mengambil keputusan mengenai hal ini. Namun saya meminta untuk semua yang ada di sini agar tidak membalaskan berita ini. Demi menjaga nama baik kita semua. Sebenarnya juga, jadi jika dari sekolah mengeluarkan siswa dari sekolah, dan Cecil ini sebenarnya juga sudah terdaftar di peserta ujian, ya mau nggak mau harus tetap ikut ujian, karena jika Cecil tidak ikut, itu akan menjadi pertanyaan besar dari dinas pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas kebijakannya. Saya akan membantu Cecil agar tidak tertekan. Ibu orang tua juga di sini harus bisa membimbing Cecil dengan baik agar tidak terbebani. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kebijakan yang telah Bapak Kepala Sekolah dan sudah dibantu juga oleh Bapak Guru BK. Semoga Cecil juga bisa mengambil hikmah dari kejadian yang telah dia alami, dan saya juga bisa lebih menjaga Cecil, dan Cecil juga bisa mengikuti ujian dan dapat ijazah dari SMA ini. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon orang tua murid agar membimbing Cecil agar tidak terjadi lagi seperti ini. Terima kasih kepala sekolah juga atas kebijakan dan keputusannya. Dan kita bertiga untuk menjaga rahasia ini sebaik-baiknya agar tidak tersebar masalah ini ke halayak ramai. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan advokasi ini berlangsung dan membuat kebijakan yang baru, bahwa pada akhirnya kepala sekolah membuat kebijakan dan keputusan Cecil tidak dikeluarkan dari sekolah dan Cecil dapat mengikuti ujian nasional.